saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang dan selamat bertemu kembali di ibadah raya Minggu di Gereja GPI Immanuel Kediri. Bersama saya Alicia, kita akan menyaksikan warta gereja sepekan. Ibadah raya Minggu diadakan secara onsite dan live streaming setiap pukul 8 pagi. Bagi jemaat yang hadir secara onsite, dimohon untuk selalu patuh akan protokol kesehatan yang berlaku. Untuk jemaat yang belum dapat bergabung di gereja, bisa mengikuti ibadah live streaming di Facebook atau YouTube GBI Immanuel Kediri. Anak-anak merupakan generasi penerus gereja di akhir zaman. Karena itu, kami rindu Bapak Ibu untuk mengantarkan anak-anaknya dalam ibadah anak setiap minggu pukul 8:30. Berikut jadwal penata layanan ibadah raya Minggu 6 Juni 2020. Worship leader dilayani oleh Saudara Andreas, singer Saudari Hana, dan Saudara Ega. Kolekta Saudari Vinca dan Saudari Vinci. Altar keluarga Bapak Teguh Raharjo. Pelayan Perjamuan Kudus Bapak Hari. Untuk informasi dan renungan harian bisa diakses melalui Facebook GPI Immanuel Kediri. Demikian warta gereja minggu ini. Baiklah, kita semakin tekun beribadah sampai Tuhan datang kali kedua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan shalom. Shalom saudara-saudara. Semoga untuk saudara-saudara yang bangkit berdiri. Tapi semuanya Tuhan bersama-sama. Bahwasanya kuasa Tuhan ajaib. Semua kita yang percaya kita aturkan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kekal, juru selamat kita. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita pujikan nama Tuhan. Saya undang saudara yang untuk bangkit berdiri. Semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama melayani Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita pujikan nama Tuhan bersama-sama. Kita berikan hati dan pikiran kita bersama-sama. Karena kasih karunia yang kekal, karena pertolongan yang kekal, kita berikan yang terbaik dari hati kita seterusnya. Tertuju padamu, ku rasakan
tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudara-saudara kita berikan hati dan pikiran kita, tetap bersama-sama kita nyanyikan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu
Semangat terus saudara-saudara. Kita pujikan nama Tuhan yang Allah yang bangkit. Kita serukan nama Tuhan bersama-sama dengan hati kita bahwa pertolongannya yang ajaib. Bangkitan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih atas berkat kemurahan-Mu Bapa, atas kelimpahan rahmat-Mu pada kami hari ini Bapa. Kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh berkumpul kembali Bapa, atas kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu Bapa tercurah bagi kami semua. Bahwasanya kami percaya Bapa kuasa-Mu ya dan amin. Semuanya kami aturkan kepada-Mu Bapa Allah Bapa yang Maha Kuasa, Roh Kudus yang tercurah bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, shalom saudara. Shalom. Masih semangat? Semangat terus. Masih mau memuji nama Tuhan? Amin. Haleluya, mari kita sama-sama meninggikan dan memuliakan namanya. Amin. Haleluya. Kita serukan nama Tuhan saudara-saudara bersama-sama. Yes. Kita pujikan nama Tuhan. Kita berikan yang terbaik saudara-saudara bagi Tuhan di atas segala raja.
di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Masih semangat terus saudara-saudara. Semangat terus. Masih semangat terus. Kita masih harus pujikan nama Tuhan lebih lagi lantang. Amin. Kita berikan hati kita dan pikiran kita. Amin. Kita berlonjak-lonjak untuk Tuhan. Kita bersorak-sorai seperti Raja Daud. Amin. Haleluya. Amin. Kita pujikan nama Dia saudara-saudara. Kita semua. Karena hati dan pikiran kita. Kita bersama berpujikan nama Dia. Mari kita semua umat pilihan Allah, janganlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pengeras. Mari kita semua pujikan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, mari maju, mari maju, mari maju, mari maju, umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala rakyat. Dialah Raja. Mari kita kembali ke Allah saudara-saudara. Kita pujikan bersama-sama. Mari kita semua umat pilihan Allah, janganlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala rakyat. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala rakyat. Dialah. Mari kita sama-sama. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala rakyat. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai
setiap aku bertahu, semua Dia mengakui. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja di setiap kami Tuhan. Karena kuasa yang Bapa Allah berhala kita, Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berikan yang terbaik baginya. Sembah Dia lebih lagi. Dengan hati kita berikan yang terbaik. Atas kuasa dan kemuliaan seterusnya kita berikan yang terbaik. Bukan tanganku
berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Syukur kasih setia Tuhan sepanjang hari ini ya Tuhan Yesus. Kau yang telah mengantarkan kami di tempat ini dengan penuh sukacita kami ya Tuhan. Dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Biarlah kasih-Mu terus mengalir dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan, setiap kami semuanya ya Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus yang telah melayani puji-pujian ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berperkara lebih lagi ya Tuhan. Biarlah Tuhan lebih membukakan rasa kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap apa yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan kebenaran-Mu yang keluar dari isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Semua yang sia-sia, semua yang tidak berkenan untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan keluar dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Ambil alih semuanya, berperkaralah Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias, sama-sama katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita? Haleluya. Ada sukacita? Adalah. Amin. Ya, saudara, sukacita itu yang harus mendahului dari segala apa yang harus kita lakukan. Sepanjang hari yang kita bangun adalah sukacita. Kalau kita bisa bersukacita, kita bisa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus baik. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang judulnya hari ini mengampuni, maka diampuni. Mengampuni, maka diampuni. Jadi kalau kita nggak bisa mengampuni, sudah pasti Tuhan nggak pernah mengampuni kita. Kalau saudara ngomongnya, lah katanya Tuhan itu penuh kasih, justru dari kasihnya itu apa yang dituntut kita sebagai orang-orang yang percaya. Kalau kita nggak bisa mengasihi, Tuhan juga nggak bisa mengasihi kita. Kalau kita mau mengasihi, ya dengan sepenuh hati, tanpa batas, tanpa pilih-pilih. Itu proses mengasihi. Apapun itu, syaratnya apa? Enggak ada syaratnya. Mengasihi itu tanpa syarat. Katakan mengasihi itu tanpa syarat. Apapun. Orang yang mungkin yang mau kita ampuni, yang berhak menerima kasih itu orang yang seperti apa? Justru orang-orang yang selalu membuat hati saudara, selalu membuat hidup saudara itu merasa jengkel, kacau, dan seterusnya.
Itu yang terutama, yang terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara kasih. Yang mengerti katakan amin. Yang paling utama, yang terutama yang saudara kasih itu adalah orang-orang yang seringkali menyakiti saudara. Karena itu yang seringkali kelihatan, karena itulah yang seringkali mengganggu saudara. Justru yang paling mengganggu saudara itu yang paling pertama kali saudara kasih, paling pertama kali saudara ampuni. Haleluya. Mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-42 kita baca bergantian. Yang sudah mengerti katakan amin. Sudah ketemu? Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-42. Saya baca terlebih dahulu. Hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau selumbar itu dari, haleluya. Saudara, sebelum kita bertindak kita harus tahu, makanya harus belajar mengasihi. Mengasihi itu gak usah jauh-jauh. Bagaimana saudara mengasihi, bukan mengasihani. Bagaimana saudara mengasihi hidup saudara? Bagaimana saudara mengasihi saudara? Ini luas saudara. Kalau saudara mengasihi saudara, diri saudara sendiri, bukan mengasihani ya. Saudara itu akan tertatap. Setiap bangun tidur, melek mata, kita belajar mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih, puji Tuhan, haleluya. Dan selanjutnya saudara beraktivitas, mandi, doa, saudara. Itu harus dibangun secara rapi. Gitu. Kalau kita mengasihi saudara, mengasihi diri saudara. Kalau mengasihani itu ya cenderung menyendiri. Ketika ada orang yang gak enak sedikit, saudara merasa saudara ini dijauhi dan seterusnya, itu mengasihani. Tapi kalau saudara mengasihi itu saudara, hidup saudara akan tertata. Dari saudara bangun tidur sampai saudara tidur lagi, saudara, semuanya akan tertata. Haleluya. Dan ini yang harus terjadi bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita bisa memanage hidup kita, ketika kita bisa mengatur segala apa yang ada di dalam diri kita, semuanya akan berjalan dengan baik. Dari bangun tidur, saudara mengucap syukur, menyembah Tuhan, dan seterusnya beraktivitas, saudara. Dan termasuk makan, minum, olahraga, itu bagian dari situ, saudara. Jadi semuanya yang baik bagi diri kita harus kita bangun. Nah, masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ini temanya kita. Kita bisa mengampuni, kita akan diampuni. Kalau kita nggak bisa mengasihi, kita nggak akan pernah dikasih. Makanya di sini janganlah menghakimi, saudara. Dan banyak setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saya nggak ngomong orang yang nggak percaya, apalagi orang yang percaya saja kepada Yesus, seringkali kalau nggak dikontrol pasti sukanya menghakimi. Saudara tahu nggak menghakimi? Saudara ngomongin orang lain itu menghakimi nggak?
Yang hidup katakan amin. Oh, yang hidup cuma beberapa. Coba ngomongin orang lain itu kira-kira menghakimi nggak? Ngomongin yang baik-baik, ngomongin yang baik-baik, oke lah ngomongin yang baik-baik. Saudara, ngomongin termasuk ngomongin itu yang baik atau yang nggak baik, saudara. Apalagi yang nggak baik. Itu menghakimi, menilai, saudara. Tapi memang kalau menghakimi itu mesti berhubungan dengan hal-hal yang negatif, saudara. Dan firman Tuhan itu sangat bertentangan. Kalau kita menghakimi, jangan sampai kita menghakimi. Kata firman Tuhan, janganlah kamu menghakimi. Jangan, kalau jangan ya jangan dilakukan, saudara. Apapun itu. Jadi kita harus benar-benar membatasi. Dan mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau saudara saat ini ada kuesioner, ada pertanyaan, apa yang ada di dalam diri saudara yang paling buruk? Apakah saudara bisa menilai diri saudara saat ini? Keburukan saudara, ketidakbaikan saudara itu apa saja kira-kira? Dalam hitungan 1 menit saudara mendapatkan berapa hal yang tidak baik di dalam diri saudara? Ada belum dapat, ada yang sudah 10, ada yang 60 dan seterusnya. Berarti setiap detik saudara menemukan kejelekan saudara. Coba, siapa yang saat ini yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, yang menteleng seperti ini, melihat ya, melihat kan saudara, mendengar, menteleng belum tentu melihat. Ya, menteleng belum tentu mendengar, maksud saya gitu. Saudara tahu menteleng melihat, matanya membuka, tapi belum tentu mendengar. Saudara tahu pindang dan bandeng yang ada di pasar itu, saudara, matanya juga belok, tapi dia nggak mendengar. Hati-hati di sini, saudara. Makanya, seberapa banyak yang saudara temukan ketidakbaikan yang ada di dalam diri saudara dalam hitungan 1 menit aja. Dan itu cara kita belajar mengetahui keburukan, ketidakbaikan yang ada di dalam diri kita. Dan kalau kita mengetahui berarti kita biarkan atau diperbaiki? Diperbaiki atau dibiarkan? Ya biarin aja lah, itu kan apa-apa aku dewe, ya sakarep-karepku dewe. Gak bisa seperti itu, saudara. Kita hidup itu semuanya dalam kendalinya Tuhan. Yang percaya hidupnya dikendalikan Tuhan, angkat tangan. Yang percaya hidupnya dikendalikan Tuhan, angkat tangan. Yang mendengar, angkat tangan. Di belakang. Yang itu masih benar nih. Benarnya apa itu? Oh, angkat tangan ya. Turunkan, saudara. Jadi kalau saudara bisa menemukan ketidakbaikan di dalam diri saudara, saudara akan menemukan sukacita yang lebih besar yang Tuhan berikan di dalam diri saudara. Yang percaya katakan amin. Temukan dulu ketidakbaikan dalam diri saudara, dan saudara perbaiki, melangkah diperbaiki. Memang kita nggak sempurna, tapi kita diajak Tuhan untuk menuju kesempurnaan itu. Haleluya. Kita dibawa Tuhan untuk dibawa Tuhan dalam kesempurnaan itu. Kalau mulai sekarang saudara ditegur, saudara nggak mau diintrospeksi, saudara, dievaluasi, saudara gerundel, saudara marah-marah, dan saudara nggak pernah memperbaiki hidup saudara. Hati-hati, saudara. Kasih itu diawali ketika saudara bisa menerima pernyataan orang lain terhadap saudara. Kalau saudara nggak bisa menerima pendapat orang lain, saudara, hidup saudara pasti akan mengalami kekacauan. Pasti, cepat atau lambat. Tapi kalau hidup saudara mau diintrospeksi, mau dievaluasi oleh orang lain, saudara, dan saudara mau berubah, pasti akan membawa perubahan juga di dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Halo. Jadi jangan ngomongin orang lain, ngomongin diri kita sendiri, introspeksi, melihat diri kita dulu.
Itu yang lebih baik. Makanya di sini dikatakan janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Sampai di sini lebih dalam lagi, ampunilah. Karena dari kita ngomongin orang lain, dari kita menghakimi itu kita nggak sadar, saudara. Seringkali karena itu terus kita lakukan, kita nggak sadar dengan apa yang kita lakukan itu. Ngomongin orang lain, menghakimi, saudara. Ngomongin tetangga, apalah itu. Yang namanya ngomongin itu, saudara, itu dosa yang tidak diketahui oleh manusia. Saya katakan manusia, karena saya juga manusia. Dan saudara apa? Kalau saudara sudah terbiasa ngomongin orang lain di situ, saudara, berarti kasih saudara itu nggak murni, kasih saudara itu nggak sempurna. Lah makanya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan mengajak saya dan saudara itu untuk penyempurnaan, disempurnakan hidup saudara supaya kasih saudara itu semakin sempurna. Haleluya. Amin. Yes. Saudara sedang dilatih untuk memiliki kasih yang sempurna itu. Kasih yang tidak menghakimi, kasih yang tidak membicarakan orang lain, ngomongin orang lain, membincangkan orang lain dan teman-temannya itu, saudara. Dan apalagi kalau kita sudah gak merasa punya salah, hidup kita merasa baik-baik saja, sehingga proses untuk mengampuni orang itu pasti susah. Ketika saudara luka, ketika saudara dilukai, itu susah untuk mengampuni. Karena kecenderungannya itu, saudara. Kecenderungannya menghakimi, membicarakan orang lain, dan seolah-olah hidup saudara paling baik di antara orang-orang lain di sekitar saudara, saudara. Hati-hati di situ, saudara. Maka ketika saudara diajak mengampuni itu susah. Ketika saudara memiliki luka kepada orang lain, saudara, untuk mengampuni itu prosesnya susah, saudara. Makanya kalau kita belajar dari diri kita sendiri, kita akan mengetahui dan sangat mudah hidup kita untuk mengampuni, memberi maaf. Ketika saudara di jalan disenggol, maafkan saya mas, oh ya gak apa-apa. Ketika saudara mungkin hanya gak tersenggol mungkin saudara mungkin dilihat oleh orang lain aja, saudara sudah merasa tertuduh. Itu karena kebiasaan saudara yang membicarakan orang lain, kebiasaan saudara yang suka menghakimi. Ketika orang melihat saudara saja, hanya melihat, saudara sudah merasa tersinggung, saudara sudah merasa ada apa ya orang itu lihat saya. Halo? Mari kita semuanya belajar di sini. Selanjutnya, berilah dan kamu akan diberi. Amin. Amin. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam timbanganmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Makanya saudara, ini yang saudara seringkali tidak merasakan hal itu. Apa yang kau ukurkan kepada orang lain itu juga yang akan diukurkan oleh orang-orang yang lain kepada saudara. Dan itu yang saudara tidak sadari. Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu adil, saudara. Siapa yang saudara bicarakan, saudara? Dan orang itu akan membicarakan saudara, bahkan lebih banyak orang untuk membicarakan saudara dari orang itu juga. Wah, orang yang tak bicarakan orangnya pendiam. Oh, orang yang tak bicarakan itu orangnya nggak bisa ngomong. Saudara tahu orang yang nggak bisa ngomong itu punya komunitas juga. Komunitas yang nggak bisa ngomong, tapi dia bisa berbicara dengan komunikasinya, betul nggak? Di sini ada saudara kita, maksudnya di tetangga ini, di lingkungan ini, yang nggak bisa ngomong, saudara. Tapi ketika
diajak ngobrol, dia terus pengennya ngajak ngobrol, saudara. Dengan cara seperti apa ya? Dengan bahasa yang kita mengerti, saudara. Dan dia nangkep apa yang kita ngomongin, apa yang dia katakan, apa yang kita katakan melalui gerak-gerik kita nangkep, saudara. Dan anaknya memang suka bergaul di sini. Anaknya nggak tertutup meskipun dia nggak bisa bicara, saudara. Luar biasa. Nah, kalau yang kita bicarakan orang nggak bisa bicara, dia bisa loh, saudara. Hati-hati di situ. Dia juga punya pendapat yang bisa disampaikan. Jadi apapun yang kita percakapkan untuk orang lain, apapun yang kita bincangkan untuk orang lain, saudara, itulah yang ditaruhkan, yang ditakarkan, yang diukurkan kepada kita sendiri. Gak ada yang baik, gak ada yang sempurna, tapi Tuhan mau menyempurnakan kita. Haleluya, amin. Kita yang ada di tempat ini nih, saudara, mengucap syukur kalau hari ini kebenaran firman Tuhan dibentangkan bagaimana kita bisa mengampuni. Ternyata prosesnya, kalau kita nggak bisa mengampuni, ya nggak bisa mungkin memberikan pengampunan itu. Pengampunan itu nggak bisa diterima oleh orang itu. Kalau kita nggak bisa mengampuni secara tulus dengan sepenuh hati, maka pengampunan yang kita terima pun juga nggak bisa sepenuh hati. Tuhan tahu. Jadi kalau mengasihi sepenuh hati, nggak usah pilih-pilih, saudara. Saya belajar, kalau memberi itu, saudara, memberi misalkan makanan ini, saudara. Kalau makanan takaran yang sama, saya dan anak-anak saya harus mendapatkan ketika saya harus memberi dengan orang lain, takarannya harus sama. Itu masih belajar, saudara. Coba saudara cek, kalau saudara lagi berbagi makanan untuk orang lain dan untuk saudara-saudara, untuk orang tua dan seterusnya, kira-kira sama nggak? Kalau di situ ada 1 kilo daging, saudara, daging yang kita cuil-cuil itu bisa rata nggak kira-kira? Wah, bagaimana ya? Harus bikin cetakan ya berarti supaya ukurannya sama. Harus bikin timbangan ya supaya timbangannya sama. Maksudnya dalam hal ini ketika kita memberi makanan, takarannya sama, nggak usah ditimbang sampai sekian ons, saudara, sampai sekian gram, saudara. Tapi kalau takarannya pas takaran nih, saudara, rata, saudara, ya seperti itu. Kadang-kadang yang lebih baik itu kita sisihkan untuk kita sendiri atau untuk saudara kita. Makanya kemarin saya lihat itu, rasanya juga ya seneng gitu, saudara. Ada anak-anak, keponakan, terus ada Tony juga di sini. Ternyata mau makan di sana nggak ada, beli di warung pisang itu, saudara, lesehan di situ. Dipesankan semua sama, makannya ya makan yang sama, ya yang seperti itu, saudara, yang saya maksud. Nggak ada beda-bedanya antara anak, keponakan, dan meskipun Tony pendatang di sini harus sama, saudara. Merasakan sama. Makanya kalau saya ngomong sama Tony, kalau kamu makan yang ada di sana, yang ada di meja makan itu yang kami makan aja. Cuma maksudnya harus ngerti juga takarannya. Kalau di situ kamu datang malam-malam makan di meja makan, berarti ya sudah nggak ada lagi yang makan. Kalau perut kamu muat, ya makan aja semuanya. Tapi nggak seperti itu juga. Kan semuanya ada takaran sendiri. Saudara punya takaran untuk perut saudara. Amin. Ini tentang memberi, sudah. Jadi harus dengan sepenuh hati, sudah. Karena makanan itu untuk dimakan. Makanan disimpan itu malah nggak menyehatkan. Betul nggak kira-kira?
Kalau saya berbicara tentang makanan, kalau di situ ada turahan atau kelebihan, makanan atau lebihan, disimpan-simpan, itu rasanya paling jengkel. Saya bilang sama istri saya, paling nggak suka saya. Lebih baik dihabisin sekalian. Kalau yang terakhir nggak habis, ya memang itu makanan yang buat Uno itu, saudara. Kalau benar-benar nggak habis, tapi kalau bisa dihabisin, saudara. Anjing, biarlah itu untuk anjing sendiri ada. Saya kalau ngomong sama istri saya seperti itu. Jadi kalau disimpan-simpan, apalagi makanan di kulkas sampai jamur-jamur itu, wah. Ya itu saudara. Makanya kalau mau berbagi, ya berbagi dengan sepenuh hati. Ini kita mau belajar tentang bagaimana memberi dengan sepenuh hati itu tadi. Ya contohnya dengan memberi makanan itu. Coba timbang antara diri saudara dan orang lain. Kadang-kadang kita beda, yang enak untuk kita, yang mungkin agak nggak enak sedikit atau takarannya nggak pas itu untuk yang lain. Ya, saudara, memberi yang lain pun juga seperti itu. Seringkali saya sampaikan, kalau memberi sesuatu itu, jangan menunggu kita punya. Apa yang Tuhan percayakan di situ untuk saudara memberi, saudara, beri saja. Amin. Kalau kita menunggu punya, lama saudara. Kalau saudara menunggu diberkati, lama. Semakin panjang waktunya untuk saudara diberkati. Kalau saudara mau memberi, saudara tahan-tahan. Haleluya. Amin. Jadi kita sebagai orang yang percaya harus tahu, kalau ini bukan tuntutan Tuhan, ini firman Tuhan. Ini yang disampaikan oleh Tuhan, saudara. Kalau kita mau memberi, jangan menunggu kita diberkati baru kita memberi. Itu namanya hitung-hitungan, saudara. Memberi saja. Amin. Memberi kepada saudara, habis makan enak, saudara masih ingat gak makan enak? Makan enak sama makan gak enak, ingat mana saudara? Wah, ingat sing gak enak Pak. Wah, ke pangananku berdino panganannya gak enak terus, iwak gere, sambel gitu saudara. Padahal itu paling nikmat sedunia bagi saya. Saudara, jadi kalau kita memberi, belajar memberi dari segala keterbatasan kita, dan kita benar-benar bisa memberi. Itu rasanya ada kepuasan dan ada kelegaan di situ. Tapi kalau saudara menahan-nahan, saudara akan merasakan apa yang ganjal dalam hidup saudara. Tapi ketika saudara sudah memberikan, saudara, seperti sudah kita menerima berkatnya, padahal kita belum menerima. Nah, mari kita belajar di situ untuk melakukannya. Di sini dikatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, yang akan dicurahkan ke dalam beribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Hati-hati di situ, saudara. Kalau kita nggak mengerti, kita harus belajar. Kalau kita nggak mengerti, kita harus cari tahu. Kalau kebenaran firman Tuhan, saya dan saudara sama-sama mencari tahu kebenarannya. Haleluya. Saya belum sepenuhnya. Saya juga belajar, saudara. Tapi Roh Kudus itulah yang mengajarkan. Roh Kuduslah sumber pengetahuan kita. Yang percaya katakan amin. Jadi saya bersumber dari kuasa Roh Kudus yang memberikan pengetahuan, yang mengajarkan. Saudara juga demikian, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara gak nangkep, saudara belum mengerti, saudara berdoa, saudara minta tolong. Kuasa Roh Kuduslah yang memberikan pengertian. Kuasa Roh Kuduslah yang memberikan jalan keluar. Kuasa Roh Kuduslah yang memberikan pengajaran-pengajaran itu. Siapapun itu. Kalau saudara belum mendapatkan damai sejahtera, kalau saudara belum mendapatkan sukacita, saudara belum bisa mengucap syukur. Saudara, yang penting hati saudara taat dulu. Ketika saudara belum bisa mengucap syukur, mendengarkan firman Tuhan, saudara belum pasti saudara mendapatkan kebenaran firman Tuhan itu sepenuhnya. Kalau hati saudara saat ini masih ada kekhawatiran, kebingungan, ketakutan, saudara nggak bisa menangkap sesuatu dengan baik.
Minta kuasa Roh Kudus untuk mengajarkan saudara. Apapun yang saat ini saudara dengar, terbatas saudara. Tapi kuasa Roh Kudus itu terus menuntun saudara, membuka hati dan pikiran saudara, membawa saudara untuk menangkap sesuatu yang benar dari Tuhan itu sendiri. Amin. Haleluya. Itu kebenaran. Saya mungkin saat ini saya sadar setiap apa yang saya sampaikan mungkin terbatas bagi Bapak Ibu Saudara. Saudara nangkepnya gimana ya? Apa ya firman Tuhan yang saya terima hari ini? Tapi yakin kalau kuasa saudara percaya Tuhan dengan segala kuasanya, kuasa Roh Kudus itu kuasa yang nyata. Yang percaya katakan amin. Kuasa Roh Kudus itulah yang memberikan pengertian kepada Bapak Ibu Saudara. Itulah luar biasanya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan berarti saudara saat ini mendengarkan firman Tuhan, oh gak apa-apa saya naik kuasa Roh Kudus, menjaluk tolong kuasa Roh Kudus pulang dari gereja, saya minta kuasa Roh Kudus tadi firman yang disampaikan apa sih? Terus sekarang saudara di gereja lagi enak-enakan main HP, WhatsApp, balesin, chattingan saudara, update status saudara. Pendetanya khotbah update status, lagi ibadah di gereja, jangan diganggu. Firman-Nya luar biasa. Apa nih status saudara hari ini? Ngarepku urung adus loh saudara. Hari ini harus fokus pada kebenaran firman Tuhan itu. Haleluya. Yang sudah update status angkat tangan. Loh, ngaku loh. Terima kasih kejujurannya. Sing gak angkat tangan memang gak jujur saudara. Gak salah malah gak duwe HP. Ya, saudara, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Harus fokus pada kebenaran firman Tuhan. Saya gak menyalahkan HP-nya, saudara. HP itu benda mati, betul nggak? Yang menghidupkan itu pikiran saudara. Mari kita belajar lagi. Saya ulang lagi, Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Ya. Jadi kalau nggak mengerti ya cari tahu. Cari tahunya di mana? Kebenaran firman Tuhan itulah sumber pengetahuan yang paling levelnya tingkat tinggi sudah. Nggak ada yang menandingi. Buku ilmu pengetahuan apapun saudara, kebenarannya masih tidak teruji. Tapi kalau firman Tuhan semuanya sudah teruji, semuanya sudah terukur. Amin. Saudara tidak mampu, saudara dimampukan. Saudara tidak mengerti, saudara diberikan pengertian. Amin. Jadi apa yang saudara percayai saat ini, saudara bukan percaya kepada manusia, saudara bukan percaya kepada pendeta, saudara percaya sama Tuhan. Amin. Yang punya kuasa, yang memberikan kuasa Roh Kudus itu, yang menuntun di dalam diri saudara. Kuasa Roh Kudus itulah, kuasa yang sama itulah yang dicurahkan oleh Tuhan kepada saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kuasa yang sama saudara, kuasa Roh Kudus, kuasanya Tuhan sendiri, kuasa Yesus itu saudara, memberikan pengertian. Itulah tugasnya saudara. Kalau di dalam pencurahan Roh Kudus kemarin, hari Pentakosta saudara, dan itulah yang kita yakini sebagai orang yang percaya, bahwa kuasa Roh Kudus bagi orang yang percaya kepada Yesus, rohnya Yesus, roh yang sama itulah yang memberikan pengertian kepada saya dan saudara. Masalahnya, saudara mau dibuat mengerti nggak sama Tuhan? Masalahnya, saudara masih menimbang antara kekuatan Tuhan dan kekuatan saudara sendiri atau enggak? Ini yang terpenting. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, saudara mengandalkan kekuatan Tuhan, saudara mengandalkan kuasa Roh Kudus, izinkan Tuhan terus mengontrol hidup saudara.
Karena kuasa Roh Kudus itu mengontrol segala sesuatu yang nggak benar di dalam diri saudara, segala sesuatu yang tidak berkenan di dalam diri saudara itu disingkirkan. Itu yang dimau oleh Tuhan. Lah kalau saudara masih merasa saudara paling baik, saudara paling benar, saudara nggak ada tandingannya, saudara paling suci, nah itu saudara mengerikan. Berarti saudara sedang menandingi Tuhan. Saudara nggak mengizinkan Roh Kudus itu terus untuk mengisi dalam hidup saudara. Dan hati-hati di situ. Nah, mari kita belajar terus. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat, pelajarannya akan sama dengan gurunya. Saudara mau ditamatkan atau terus belajar? Halo, saudara mau ditamatkan sekarang atau terus belajar? Saya Pak, saya apa ini perjuanganku, aku saya belum tamat, aku goblok Pak. Lebih baik saudara ketidakmengertian ini jangan buat alasan saudara. Tidak mengerti tapi mau terus belajar. Amin. Bukan ngaku goblok, saudara jangan ngaku goblok. Goblok itu bahasa yang nggak enak, saudara. Bahasa yang negatif, saudara. Tidak mengerti, belum mengerti, saudara. Ini saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita sebagai orang-orang yang tidak mengerti, sadar kalau dalam hidup saudara dan saya ini penuh dalam ketidakmengertian dan mau diajak Tuhan untuk mengerti dalam pengetahuan kebenaran firman Tuhan. Di sini dikatakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa telah tamat, sudah selesai, saudara. Orang-orang yang setia, yang sudah Tuhan panggil terlebih dahulu, itu sudah tamat, saudara. Perjalanannya sudah selesai, perjuangannya sudah selesai. Dan saya ada saudara yang saat ini masih bernapas. Siapa yang masih bernapas? Ada lagu lama, selama hamba masih bernapas. Ada yang tahu? Pengikutmu atau apa itu? Selalu mencari Tuhan selama hamba masih bernapas. Ya, selanjutnya di sini. Pelajarannya akan sama dengan gurunya. Ketika sudah tamat, pelajarannya sudah sesuai dengan gurunya. Sudah diistirahatkan di situ, nanti sama-sama pada waktunya menyongsong. Dalam kebenaran itu Tuhan mengangkat orang-orang yang percaya. Dan saat ini dikatakan ayat 41, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Dan selanjutnya saya selesaikan, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik. Ini keras, saudara. Kalau sudah ngomong, hei orang munafik, ini firman Tuhan, saudara, bukan saya. Coba lihat kanan kiri. Nah, saudara ngomong, hei orang munafik, nah, beda ini, saudara. Tapi kalau firman Tuhan ini yang ngomong, hei orang munafik, di sini dikatakan, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Artinya tetap kembali kepada apa yang saya perkatakan dari awal tadi. Dari diri saudara sendiri, saudara mengawali bagaimana saudara hidup di dalam kasih itu. Dari diri saudara sendiri, saudara mengawali bagaimana saudara mengasihi saudara itu. Mengasihi diri saudara. Ya, tadi saya katakan dari awal saudara bangun tidur, hidup dengan ucapan syukur, hidup limpah dengan ucapan syukur sebagai orang yang percaya. Kemarin saya katakan kepada keluarga Bu Wiji, orang yang dekat dengan Tuhan itu orang yang suka mengucap syukur. Amin.
Orang yang dekat dengan Tuhan itu orang yang suka mengucap syukur, rasano lah, itu bukan itu kalau yang seperti itu. Kalau mengucap syukur itu terima kasih Tuhan, syukur rasano. Nah itu beda itu. Orang yang suka mengucap syukur, nyokur-nyokurnya tanggane itu beda. Mengucap syukur itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Alhamdulillah, haleluya, puji Tuhan. Kuwi podo kabeh artinya. Praise the Lord, sama itu semua. Kalau saudara limpah dengan ucapan syukur itu, itulah yang Tuhan inginkan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hidupnya selalu limpah dengan ucapan syukur, memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup saya hari ini. Saya menerima kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan saya. Hari ini saya menerima kebenaran firman Tuhan yang membuka mata rohani saya. Mengucap syukur semuanya itu. Hari ini saya mau hidup yang baru Tuhan. Itu ucapan, itu ungkapan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi mari kita belajar mengawali dari diri kita, saudara. Kalau saudara tidak bisa berdamai dengan diri saudara sendiri, saudara juga nggak bisa hidup mengasihi diri saudara sendiri. Nggak bisa mengampuni itu, saudara nggak bisa berdamai dengan diri saudara sendiri berarti. Kalau saudara bisa mengasihi diri saudara sendiri, saudara tahu bagaimana saudara bisa mengasihi orang lain, saudara bisa mengampuni orang lain. Kalau saudara nggak bisa melakukan semuanya itu, susah bagi orang percaya untuk mengampuni orang lain itu. Masih ingat lagi, wes aku mengampuni, nanti suatu saat eling neh, aduh, wes tak ampuni kok dosanya. Habis itu orangnya lewat di depannya, aduh, orangnya lihat, saudara melihat orangnya lewat di depan saudara, rasanya tiris-tiris nih, saudara harus mengampuni lagi, saudara. Aku mengampuni kok, gak apa-apa aku. Nah ternyata orangnya joget-joget di depan saudara, rasanya aduh, saudara harus mengampuni lagi. Yang sakit hati katakan amin. Oh gak ada yang sakit hati ya? Puji Tuhan. Ini saudara, jangan saudara sok-sokan merasa lebih baik, lebih gak punya masalah. Lihat kanan kirinya, hidupnya penuh masalah gak? Coba lihat, perhatikan itu, kanan kiri saudara, hidupnya punya masalah gak itu? Kamu tak ngurut. Wah, dulu rambutnya keriting masalah akeh. Cari sopo rambutnya keriting masalah akeh. Iya gak iso ngono rambutnya lek lurus supaya enak rambutnya lurus sih. Masalah sudah terselesaikan. Rambutnya keriting rumul ya saudara. Belum tentu saudara. Kemarin lihat anak-anak Papua rambutnya keriting kabeh, hidupnya penuh sukacita itu mereka. Mereka melalui memuji Tuhan di tempat ini. Dan mari saat ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tidak diukur dari bentuk fisik saudara. Mengasihi itu tanpa batas, mengasihi itu tanpa syarat. Yang mau mengasihi katakan amin. Yang mau mengampuni katakan amin. Mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni aku, maafkan aku, ampuni aku, kadang ku tak pekakan suaramu, seringkali ku melayanimu dan yes, ajarku
Saudara dipilih yang saat ini mendengar kebenaran firman Tuhan. Kata yang tepat untuk mengampuni. Kita harus benar-benar tahu mengasihi dengan sepenuh hati. Apapun yang kita alami saat ini, biarlah kebenaran firman Tuhan yang memerintah hidup saudara. Inatakayara lama sinatara lama rara. Hara lama namanya lama. Sungguh kami tahu ya Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang menghidupkan, yang menggairahkan hidup kami ya Tuhan. Tuhan memberkati. Kalau hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas, yang terus memimpin setiap anak-anak-Mu untuk menangkap sesuatu kebenaran dari-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Bila sukacita-Mu terus penuh menguasai setiap kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini, dimanapun mereka berada, baik mendengarkan di tempat ini, demikian juga yang ada di rumah-rumah. Kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Memberkati Tuhan, menyertai setiap kehidupan mereka, semuanya dalam kendali dan dalam pimpinan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami bersatu hati ya Tuhan, bagi bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami, presiden dan wakil presiden, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Memberkati, bila roh hikmat takut akan Tuhan menyertai kepemimpinan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, biarlah mereka terus bersatu padu dengan kabinet-kabinet dan pemerintahan-pemerintahan dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT di seluruh Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Semuanya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Mereka boleh bersinergi bersama-sama membangun bangsa kami, negara kesatuan Republik Indonesia. Tuhan jauhkan negara kami dari rong-rongan bangsa asing, demikian juga intimidasi, terorisme. Semuanya kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Pikiran-pikiran yang untuk memecah belah bangsa kami, untuk memporak-porandakan bangsa kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Kami mengasihi bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Bila Tuhan Yesus semakin mereka mengerti ya Tuhan, bahwa kebenaran Tuhan yang akan dinyatakan. Tuhan memberkati,
bangsa kami ya Tuhan Yesus. Masa pandemi ini ya Tuhan Yesus kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Banyak perekonomian yang lumpuh, banyak kekuatan-kekuatan yang rapuh. Tuhan memberkati bangsa kami ya Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan perekonomian bangsa kami. Tuhan pulihkan ya Tuhan Yesus. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Satuan tugas COVID-19 ini ya Tuhan Yesus kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati para medis ya Tuhan, perawat, dokter di seluruh Indonesia. Demikian juga dengan aparat pemerintahan. Tuhan memberkati polisi, demikian juga TNI, Satpol PP ya Tuhan Yesus, semuanya yang mereka sebagai satuan tugas COVID-19 ini Tuhan memberikan kekuatan ya Tuhan, menjalankan pemerintahan dengan baik ya Tuhan, tanpa ada kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan saudara-saudara kami ya Tuhan Yesus yang mengalami bencana alam dimanapun mereka berada. Terus Tuhan pulihkan. Berangsur-angsur ya Tuhan Yesus mereka menerima kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati bangsa kami ya Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Yang ada di Papua yang sedang berkecamuk Tuhan, biarlah semuanya akan berlalu ya Tuhan. Bukakan mereka ya Tuhan untuk semakin mengerti betapa pentingnya negara kesatuan Republik Indonesia ini terjalin satu dengan yang lainnya, tidak membedakan suku, agama, semuanya ya Tuhan Yesus kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami permasalahan dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Tuhan memberkati. Engkaulah pintu berkat, Engkaulah yang menyediakan jalan keluar permasalahan kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Biarlah roh takut akan Tuhan terus menyertai mereka. Mereka tidak putus asa, mereka terus bergerak dalam kendali kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit Tuhan memberikan kesembuhan, mujizat Tuhan dinyatakan. Tuhan memberkati ya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan. Bu Eti Tuhan memberikan kesembuhan, jantungnya, pernapasannya Tuhan memberikan kenormalan kesehatan yang sempurna di dalam nama Yesus. Bu Sukiyar ya Tuhan kami serahkan ke tangan, kuasai hati dan pikirannya. Biarlah tidak terintimidasi oleh roh-roh jahat, roh kegelapan semuanya yang terus menakut-nakuti, menghantui. Dalam pikirannya kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Kekuatan Tuhan nyata di masa tuannya. Biarlah terus setiap perkataannya keluar menjadi berkat bagi anak-anak dan cucu-cucunya. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa saat ini untuk Pak Darmianto. Kami berdoa terus ya Tuhan, pemulihan kesehatan yang sempurna, syaraf-syarafnya Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Bu Sri Manap kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati kesembuhan yang sempurna, ginjalnya Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Ibu kami ya Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati organ-organ tubuh yang tidak sempurna, jantung, ginjal, pankreas, parunya semuanya Tuhan sempurnakan kesehatan yang seperti semula di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Mbak Yuli, gula darahnya Tuhan normalkan, memberkati di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu di sini yang mengalami kelemahan tubuh saat ini. Tuhan, biarlah mujizat Tuhan dinyatakan. Hari ini mereka menerima pemulihan dan kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati kuasa bilur darah-Mu ya Tuhan Yesus, menyucikan dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri semua. Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Persembahan kami ya Tuhan Yesus, Kau tidak melihat setiap apa yang kami berikan besar kecilnya, tetapi apa yang ada di dalam isi hati kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kembalikan apa yang mereka tabur. Mereka menabur di tanah yang subur, berlipat-lipat kali karena mereka akan menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu ya Tuhan Yesus, yaitu persepuluhan ya Tuhan. Tuhan memberkati. Kau sendiri yang berjanji membukakan tingkap-tingkap langit, menjauhkan dari pengeluaran sia-sia dari kehidupan rumah tangga dan pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kemuliaan Tuhan yang terus memancarkan dalam setiap kehidupan-Mu. Dan Kau akan terus
menyatakan kebenaran dan terus akan menjadi berkat. Dan di dalam setiap perjalanan dan langkahmu ada kemuliaan Tuhan yang menundungimu. Diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah ternak, sawah dan ladangmu, usahamu. Tuhan menyertai setiap kehidupanmu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya bersama-sama Roh Kudus yang selalu menyertai kita sepanjang masa, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, yaitu harinya Maranatha. Kita semuanya yang percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mendengarkan pengumuman terlebih dahulu. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang dan selamat bertemu kembali di ibadah raya Minggu di Gereja GPI Immanuel Kediri. Bersama saya Alicia, kita akan menyaksikan warta gereja sepekan. Ibadah raya Minggu diadakan secara onsite dan live streaming setiap pukul 8 pagi. Bagi jemaat yang hadir secara onsite, dimohon untuk selalu patuh akan protokol kesehatan yang berlaku. Untuk jemaat yang belum dapat bergabung di gereja, bisa mengikuti ibadah live streaming di Facebook atau YouTube GPI Immanuel Kediri. Anak-anak merupakan generasi penerus gereja di akhir zaman. Karena itu, kami rindu Bapak Ibu untuk mengantarkan anak-anaknya dalam ibadah anak setiap minggu pukul 8:30. Berikut jadwal penata layanan ibadah raya Minggu 6 Juni 2020. Worship leader dilayani oleh Saudara Andreas, singer Saudari Hana dan Saudara Ega. Kolekta Saudari Vinca dan Saudari Vinci. Usher, keluarga Bapak Teguh Raharjo. Pelayan Perjamuan Kudus, Bapak Hari. Untuk informasi dan renungan harian bisa diakses melalui Facebook GPI Immanuel Kediri. Demikian warta gereja minggu ini. Baiklah kita semakin tekun beribadah sampai Tuhan datang kali kedua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Kami silakan yang bertugas untuk kolekta.